MrBeast berhasil mengatasi masalah retensi audiens yang mencapai lebih dari 70% pada setiap videonya. Pertanyaan besar, bagaimana dia melakukan struktur videonya sehingga retensi setiap video sangat tinggi. Dalam video ini saya akan membahas strategi yang dipakai MrBeast, mulai dari intro hingga outro atau akhir video. Dalam beberapa minggu saya mengikuti bedah video yang dilakukan oleh satu konten kreator mancanegara, dan apa yang saya temukan benar-benar mencengangkan. Dan saya berharap setiap selesai menonton video ini, kamu dapat praktekkan struktur video channel MrBeast di channel kamu. Meskipun memiliki niche yang berbeda, yang terpenting kamu bisa pecahkan misteri tingginya retensi penonton terhadap video MrBeast. Sama halnya dengan channel MrBeast, audiens atau penonton memutuskan untuk mengklik video kamu dan kamu hanya punya waktu 30 detik membuat audiens menonton, bukan meninggalkan video kamu. Jika kamu membuat video asal-asalan, maka YouTube Studio akan menjadi saksi turunnya grafik analitik seperti ini. Retensi penonton yang rendah alias terjun bebas. Coba lihat grafik penurunanmu selalu pada 30 detik pertama. Itu semua terjadi karena struktur videomu tidak seperti MrBeast. Alasannya, MrBeast membayar krunya dengan gaji tinggi agar terjaga struktur videonya. Intinya, waktu dan konsentrasi adalah investasi berharga di platform YouTube. Untuk memecahkan rahasia retensi penonton pada video MrBeast, hal yang kamu harus ketahui bahwa pertama kali mata penonton akan tertuju pada judul dan thumbnail. Jadi judul dan thumbnail pertama kali penonton atau audiens akan melihat. Pada detik ini secara tidak sadar, audiens akan memutuskan apakah video kamu bernilai setara dengan waktu mereka atau tidak. Ketika audiens mengklik video kamu itu karena thumbnail dan judul yang sudah kamu kemas dengan harapan agar audiens layak menontonnya, jadi judul dan thumbnail kamu itulah yang menentukan ekspektasi dari penonton. Dan kemudian 5 detik pertama, intro juga harus memenuhi ekspektasi mereka. Nah, teman-teman, video kamu seharusnya menghasilkan 2 jenis hasil pada 5 detik pertama, yaitu pertama adalah harapan bahwa thumbnail sesuai dengan isi video, dan hasil kedua yaitu ketika mengklik video terdapat fakta bahwa benar hasil seperti thumbnail. Jadi 5 detik pertama audiens tidak merasa terkecoh dengan thumbnail yang kamu tampilkan. MrBeast memiliki 2 formula dalam 5 detik pertama yang tujuannya mencocokkan antara harapan saat melihat thumbnail dan kedua, fakta bahwa isi videonya akan sesuai thumbnail. Karena thumbnail dan judullah yang membuat orang menonton video. MrBeast mempunyai 2 langkah yang membuktikan bahwa videonya akan sesuai dengan thumbnail dan judul. Oke, sebelum saya melanjutkan, mari kita lihat pengantar dari salah satu video MrBeast. Kita lihat thumbnail dengan judul 7 hari terjebak di goa. Kita klik dan lihat pada pengantar 5-30 detik pertama. Biasanya aku ngelakuin intro kayak gini, tapi sekarang aku lagi turun ratusan kaki ke goa yang dalamnya lebih dari 5 km ke dalam bumi. Mau kami suka atau enggak, begitu teman-teman dan aku sampai di dasar, kami resmi terdampar di sini sampai 7 hari ke depan. Detik ke-17 menyebutkan judul. Kita lihat pada video lainnya, thumbnail yang judulnya terakhir keluar lingkaran dapat $500.000. Aku taruh 100 orang di lingkaran raksasa, dan siapapun yang terakhir keluar lingkaran dapat $500.000. Video 5 detik pertama adalah sama dengan judul dan thumbnail, bukan? Nah, ini adalah pola yang disukai oleh algoritma YouTube. Algoritma YouTube sedang menyesuaikan dengan karakter audiens, yaitu cepat mengambil keputusan apakah video ini sama dengan judul thumbnail atau tidak. Selain itu, setiap thumbnail gambarnya sama persis dengan isi video. Misalnya kostum MrBeast,
di thumbnail sama dengan gambar pada isi videonya. Kita lihat ya, warnanya sama, latar belakangnya sama. Semua ini sengaja dibuat untuk menyuguhkan kejujuran sang konten kreator. Jangan mengecoh penonton, teman-teman, dengan gambar thumbnail yang tidak sesuai dengan isi video. Jika kamu telah menarik penonton pada 5 detik pertama, sekarang bagaimana caranya agar penonton bertahan pada 30 detik awal? Oke teman-teman pemula, kita bahas satu persatu ya. Namun sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa saya tidak meminta untuk membuat video seperti MrBeast, tetapi nilai dari strategi video yang kamu harus tiru. Pertama yang MrBeast lakukan seperti pada 30 detik awal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu memberikan konteks. Dan kedua, memberitahukan hasil dari isi video. Ketiga, menciptakan rasa penasaran. Oke, kita kembali ke video MrBeast, 7 hari terjebak di goa. Kami resmi terdampar di sini sampai 7 hari ke depan. Wah, itu kayaknya hafal nyeremin yang pernah aku lakuin deh. Pertama-tama kita harus ngejauh dari tempat tadi kita turun. Kenapa? Kalau ada badai, semua area ini bisa dipenuhi air. Jadi kayak lautan, terus bisa bikin kita tenggelam. Di detik 30, dia memberitahukan bahwa tantangan yang dihadapinya sehingga audiens akan terbawa dalam tantangan besar di video itu. Dan kedua, dia memberitahukan kalau 7 hari ke depan dengan risiko besar dan kedalaman gua yang sangat gelap, harus ada di ketinggian supaya tidak tenggelam saat banjir. Atau dengan kata lain, pada video ini clue-nya sudah diberitahukan oleh MrBeast. Nah, bagaimana dengan 60 detik pertama, kedua, dan seterusnya? Kita lihat ya. Pada 60 detik pertama, dia menciptakan rasa penasaran, yaitu menampilkan hari pertama di gua. Akhirnya penonton penasaran dan menunggu apa yang akan terjadi pada hari kedua. Kemudian pada hari ketiga apa yang terjadi, dan seterusnya hingga pada akhir ke-7. Dalam videonya ada beberapa step. Kita sebut saja step 1 adalah hari pertama, step 2 adalah hari kedua, dan kita lihat dia terus membuat pola yang sama dengan 5 hingga 30 detik awal, kemudian 60 detik, hingga berakhir dengan pola yang sama. Jadi hari pertama adalah sama halnya dengan 5 detik awal hingga 30 detik awal. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi dia memberikan sebuah tantangan di hari pertama, tetapi di samping itu dia juga membawa teman-teman, membawa para penonton agar masuk dalam petualangannya. Pada hari pertama juga dia menciptakan rasa penasaran, yaitu menampilkan hari pertama di gua. Akhirnya penonton penasaran. Dan apa yang terjadi pada hari kedua, hari ketiga, hingga pada akhirnya hari ke-7. Jadi teman-teman, setiap video MrBeast, teman-teman lihat dalam channelnya, harus ada hari 1, hari 2, hari 3. Nah, itu semata-mata untuk membawa penonton, membawa audiens kepada petualangannya. Jadi setiap menit dia menciptakan 5 detik hingga 30 detik hingga 60 detik. Itu yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Sehingga pada akhirnya hari pertama memunculkan rasa penasaran apa yang terjadi pada hari kedua memunculkan rasa penasaran apa yang terjadi pada hari ketiga, dan seterusnya. Oke teman-teman, demikian bedah video MrBeast. Yang saya harapkan teman-teman kita semua harus mengikuti struktur yang benar. Seperti halnya video MrBeast tadi teman-teman. Sekali lagi saya tekankan 5 detik pertama hingga 30 detik. Kemudian dari 30 detik ke 60 detik dan seterusnya. Setelah 60 detik mulai lagi 5 detik hingga 30 detik hingga 60 detik. Begitu. Jadi dalam 1 menit terdiri dari 5 dan 30 detik. Oke teman-teman, demikian video saya tentang bedah video MrBeast. Semoga teman-teman YouTuber pemula bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh krunya,
Minimal bisa meningkatkan traffic, bisa meninggalkan jam tayang teman-teman. Akhir kata, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe. Salam cuan.